SD Negeri 4 Kalikarung terletak di Dusun Pucung Roto, Desa Kalikarung, Kecamatan Kalibawang. Sekolah ini terletak di antara hamparan hutan pinus yang menjulang tinggi. Hutan pinus ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk setempat. SD Negeri 4 Kalikarung mendukung berbagai upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui implementasi pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ulinuha Arifin Febrianti, guru SD Negeri 4 Kalikarung, Kecamatan Kalibawang. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu semata, namun hakikatnya pendidikan adalah usaha menumbuhkan potensi, membentuk karakter, dan menyiapkan generasi agar mampu menghadapi tantangan kehidupan yang nyata. Dengan adanya dorongan pemerintah untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam, saya pun aktif mencari tahu hakikat pembelajaran mendalam dan mencoba menerapkannya pada proses pembelajaran di kelas 4. Saya pun merancang pembelajaran project-based learning berbasis lingkungan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengajak peserta didik untuk mengamati, meneliti, dan berinovasi berdasarkan permasalahan dan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Hingga nantinya peserta didik akan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi, semangat, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Ya, silahkan Arikin. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Saya percaya bahwa kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dimulai dari kesadaran guru untuk membawa energi positif di kelas. Kegiatan selanjutnya yakni presensi digital yang dapat dipantau oleh orang tua di rumah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apresepsi berupa gambar gunung dan lautan dan juga menyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung untuk mengaitkannya dengan materi sumber daya alam. Adapun dalam pembelajaran ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, anak-anak, di sini Bu Vina punya namanya sticky note. Pada asesmen awal ini saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kesiapan anak-anak dan juga perasaannya. Pada asesmen diagnostik non-kognitif saya membagikan sticky note kepada peserta didik dan mereka menggambarkan bagaimana perasaan mereka hari ini. Selanjutnya saya beri motivasi untuk memberikan kesadaran akan pentingnya belajar. Pada asesmen diagnostik kognitif, saya menayangkan video tentang kondisi lingkungan mereka dan menanyakan beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar saya gunakan untuk mendorong agar anak-anak itu bisa berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Selanjutnya peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok kecil dengan menggunakan Span It Well. Jadi saya juga mengenalkan penggunaan teknologi di pembelajaran ini. Untuk kegiatan di kelas, saya kemas menjadi permainan harta karun. Jadi nanti anak-anak akan diberikan peta harta karun tapi harus menjawab soal dengan cepat. Yang tidak akan pernah habis. Air! Silakan Jua, kamu menyelesaikan misi bersama kelompok apa tadi? Ninjayu. Silakan keluar dan dibuka. Jadi anak-anak harus bisa membaca dan memahami isi peta untuk mengetahui lokasi di mana setiap misi itu berada. Dan ada 3 misi yang harus mereka selesaikan. Dengan permainan pencarian harta karun ini, harapannya anak-anak akan merasakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan akan selalu mereka ingat. Untuk misi pertama, anak-anak harus men-scan barcode yang isinya adalah augmented reality untuk menentukan benda yang harus mereka buat. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menggunakan berbagai sumber belajar untuk mencari inspirasi.
Pada misi kedua, anak-anak akan membagi tugas untuk menyelesaikan produk, membuat jadwal, dan juga uraian langkah kerja. Di tahap ini, guru tidak hanya diem aja loh, tapi guru juga membimbing dan memberikan arahan kepada siswa yang mengalami kebingungan. Pada misi yang ketiga, anak-anak akan mencari harta karun. Dalam hal ini adalah bunga pinus secara berkelompok. Mengapa bunga pinus? Karena bunga pinus sendiri masih dianggap sebagai limbah. Padahal sebenarnya bunga pinus ini bisa dimanfaatkan dan dapat ditingkatkan nilai gunanya. Kelompok pertama akan membuat hiasan dari bunga pinus, kelompok kedua akan membuat aromaterapi, dan kelompok ketiga akan membuat briket ramah lingkungan. Pada pembuatan produk dibutuhkan kerjasama, kecermatan, dan kreativitas yang tinggi. Peserta didik sangat semangat dalam membuat produk-produk yang telah mereka rancang sebelumnya. Harapannya kegiatan ini menjadi pengalaman yang bermakna dan berkesan di hati para peserta didik. Melalui pembelajaran mendalam, peserta didik tidak hanya menghafal teori saja, tetapi juga belajar berpikir kritis, berkolaborasi, berinovasi, dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dengan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di tahap ini, guru tidak hanya diem aja loh, tapi guru juga membimbing dan memberikan arahan kepada siswa yang mengalami kebingungan. Adonan briket bunga pinus dicetak sesuai keinginan. Setelah itu dijemur agar teksturnya mengeras. Kelompok aromaterapi memanfaatkan daun pinus yang masih muda, ditumbuk, dipanaskan, dan dicampur dengan bunga pinus kering yang sudah dihancurkan. Daun pinus yang sudah kering dimanfaatkan sebagai tempat dari isi aromaterapi. Kemudian ditali menggunakan tali goni kecil agar estetik. Setelah itu mereka mengambil gambar dari produk yang telah dibuat yang akan digunakan sebagai media promosi pembuatan poster melalui Canva. Mereka bebas berkreasi terkait desain yang akan digunakan sebagai bahan untuk pengenalan produk. Poster yang sudah dicetak kemudian mereka tempel di lingkungan sekolah sebagai usaha dalam rangka mengenalkan produk-produk yang telah susah payah mereka buat. Kegiatan selanjutnya yakni setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Mereka menjelaskan bagaimana cara membuat dan kegunaannya. Kelompok yang tidak presentasi diperbolehkan untuk menanggapi hasil karya temannya. Agar suasana tidak membosankan, saya menggunakan ice breaking. Kemudian saya memfasilitasi peserta didik untuk berefleksi tentang proyek yang telah dilaksanakan. Apa saja kemudahan dan tantangan yang ada dan apa saja yang perlu diperbaiki. Tak lupa saya pun memberikan apresiasi, kemudian bersama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dilakukan. Setelah memberikan penguatan materi, kemudian saya membagikan lembar evaluasi individu, yakni mereka membuat esai tentang pengalaman pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Setelah itu saya menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya dan dilanjutkan dengan berdoa. Tak lupa pula saya berkoordinasi dengan wali murid terkait proyek ini dan memohon bantuan untuk promosi produk yang telah anak-anak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa membuat kerajinan dari limbah sampah bunga pinus. Jadi saya bisa mengurangi sampah di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung proses pembelajaran di kelas 4, apalagi dengan memanfaatkan bunga pinus yang biasanya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa dijadikan berbagai produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian inovasi pembelajaran mendalam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.